Sobat Miracle, jemaat Tuhan GBMS dimanapun kau berada, kita walaupun ibadah di rumah, tetap sukacita terjadi. Kita bisa memuji, menyembah Dia di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur, kita tidak perlu menghadap ke arah mana, kita tidak perlu kumpul di mana, dimanapun Tuhan ada. Kita bisa menaikkan hormat, pujian bagi Dia, di mana saja bersama Dia. Tepuk tangan semua. 1, 2, 3, yes. Bahwa Tuhan juga gunung batu kita. Yes Lord. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Mari tepuk tangan. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, yes, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Musik saja menyembah Tuhan. Waktu hati kita gembira, kita penuh sukacita, kita punya imun, daya tubuh yang kuat. Kalau doa kita kuat, hidup kita sehat, COVID-19 lewat bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus Kristus bersama kita. Yes. Terus tepuk tangan, sukacita, senyum, sorak-sorai bersama-sama. 1, 2. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Yes, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi bersama-sama. Tempat perlindungan yang tinggi. Yes. Perlindungan Mazmur 91 atas kita. Kalau doa kita kuat, hidup kita sehat, COVID-19 lewat. Salam Miracle. Sobat Miracle, kalau kita setelah mendengar kemarin pelajaran tentang wabah virus di kitab Keluaran, ada pelajaran yang penting kita bisa perdalam, pelajari. Maka saat ini kita akan belajar tentang wabah virus dalam kitab Imamat. Wow, kitab Imamat yang kadang agak rumit dan sulit dimengerti, tapi tetap ada satu ayat tentang sampar virus, wabah virus. Dan yang menarik, punya arti yang berbeda seperti sampar yang tidak seperti sampar yang di kitab Keluaran. Sampar dalam kitab Imamat, sampar virus di kitab Imamat adalah kutuk bertujuan untuk pertobatan. Ini bagus banget. Kutuk, tapi bertujuan untuk pertobatan. Ujungnya bagus, pertobatan. Seperti obat pahit, tapi untuk pertobatan. Saya suka jamu-jamu dari herbal.
ramuan-ramuan rempah-rempah. Saya tidak pilih yang manis. Saya pilih yang paling pahit, saya bilang. Paling pahit. Wah bagus Pak. Saya minum segelas yang pahit, baru setengah gelas yang agak manis. Jadi awalnya pahit, ujungnya manis. Daripada manis, akhirnya pahit, masuk neraka selama-lamanya. Sampar virus dalam kitab Imamat yang pelajarannya adalah kutuk, bertujuan untuk pertobatan. Kita coba baca Imamat 26 ayat 25. Satu-satunya ayat tentang sampar. Dan aku, kata Tuhan, akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan. Oleh karena perjanjian itu, bila kamu berkumpul kelak di satu kota, maka aku akan melepaskan penyakit sampar, penyakit virus, epidemi yang menular ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Gak cukup cuma penyakit sampar yang tersisa dihajar di tangan musuh. Waduh, Pak Pendeta, ini ayat apa lagi? Kita sudah ibadah di rumah, mau nikmati berkat, blessing kok isinya penyakit sampar, diserahkan ke musuh. Tunggu. Tujuannya untuk pertobatan. Penyakit sampar di Imamat 26 ini memiliki perikop yang sangat unik. Pada ayat 1-13 bicara tentang berkat. Allah itu selalu mengutamakan blessing, berkat. Sejak awal menciptakan manusia, Allah hanya memberikan berkat. Kalau tidak mau berkat, maka ya kutuk. Karena Allah itu adil. Allah sejak awal menciptakan manusia bukan sebagai robot yang diatur, bukan. Tetapi adalah makhluk yang punya kehendak bebas, free will. Ayat 1-13 berkat. Tetapi kalau tidak mau menerima berkat, blessing, ayat 14-46 berbicara tentang kutuk. Kalau nggak mau berkat, siap terima kutuk. Cukup berat. Tapi kita bisa belajar bahwa Allah itu adil. Kutuk diberikan ketika umat hidup tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sebagai pemilik hidup mereka. Sebenarnya kutuk itu diberikan secara bertahap. Dan meningkat kadar kekerasannya. Dikasih kutuk sedikit kurang, agak tambah. Yang menarik adalah puncak daripada kutuk ini sangat berat, sangat membuat nggak sanggup ditanggung. Puncak dari kutuk ialah mereka kehilangan tanah pusaka. Mereka akan dicerai-beraikan ke negeri, ke bangsa-bangsa lain menjadi diaspora. Ingat baik-baik, ini pernah terjadi atas umat pilihan Allah Israel. Jangan sampai pelajaran ini terjadi atas kita. Bapak Ibu Saudara, ingat, kata penyakit sampar satu ayat di kitab Imamat ini bertujuan untuk kita dibawa kepada pertobatan. Tujuan kutuk kita sadar. Tujuan kutuk kita bertobat. Tujuan kutuk bukanlah untuk membinasakan, melainkan agar terjadi pertobatan. Sebelum kutuk yang lebih berat akan dijatuhkan sehingga habis dan musnahlah kita. Bapak Ibu ingat, Allah sebenarnya tidak pernah merancangkan sebuah kutuk. Tetapi karena umat memberontak, umat berdosa, umat melawan, maka akibatnya kutuk diberikan. Tapi hari ini kita sadar bahwa ada kasih Tuhan yang merubah kutuk menjadi berkat. Karena apa? Yesus datang bukan untuk menambahi kutuk. Justru melepaskan kutuk, mendatangkan berkat. Katakan amin. Yes. Kita naikkan pujian ini bersama-sama.
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sobat Miracle, sekalipun kita ibadah di rumah, jangan kecil hati. Hadirat Tuhan tetap kita bisa rasakan. Hadirat Tuhan kira-kira, kalau saya bandingkan sedikit aja, seperti kita punya sambungan internet. Lewat saluran wifi kita kalau tahu username-nya Tuhan Yesus Kristus, passwordnya hati yang haus dan hati yang lapar, kau bisa rasakan hadiratnya. Mari kita datang kepada Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus sejak sekarang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita belajar. Ternyata Tuhan Allah kita itu memberikan pelajaran dari firman-Nya ini. Segala firman yang dituliskan dalam kitab suci ini memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kita lihat konteksnya. Berkat dicatat dari ayat yang ketiga sampai 13. Berkat diberikan karena ketaatan kepada perjanjian Allah. Ingat, Allah kita, Tuhan Allah, Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu Allah yang suka berjanji. Kitab kita ini terdiri dari 66 kitab. Kitab perjanjian lama itu 39 kitab, semuanya perjanjian lama. 39 kitab, 27 perjanjian baru. Dia berikan janji-janji. Dan Tuhan kalau berjanji, dia menepati janjinya. Bagian pertama ayat 4 dan 5, hujan turun pada masanya. Kalau kita taat, akan perjanjian dengan Allah. Ayat 6a, damai sejahtera dalam negeri kita. Ayat bagian yang ketiga, ayat 6b, kebebasan dari serangan musuh, bahkan pedang. Ayat 7 dan 8. Ayat yang keempat, bagian yang keempat, ayat 9 dan 10, keturunan-keturunan umat Allah akan melanjutkan untuk hidup taat pada perjanjiannya. Dan bagian kelima, ayat 11 dan 13, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya yang setia pada perjanjiannya. Keren, keren banget. Tapi kalau berkat-berkat ini kita tolak, akibatnya ada kutuk, sungguh mengerikan. Patut kita hindari. Saya nggak berani menghakimi. Apakah COVID-19 ini merupakan kutuk? Itu urusan Anda dengan Tuhan. Saya ajak Anda belajar dari firman Tuhan. Menjadi pelajaran buat kita juga untuk saya.
apakah Anda dan saya hidup dalam perjanjiannya? Dan ingat, Tuhan memegang perjanjiannya. Kalau kita tidak taat, kita melawan dan memberontak kepada Tuhan, akibatnya kutuk diberikan. Akibat ketidaktaatan pada perjanjian Allah, bagian 1 ayat 15-17, kekalahan terhadap peperangan. Perang tapi kalah dan kalah. Bagian kedua ayat 18-20, hujan tidak turun pada masanya. Ingat, waktu Ahab menyembah Baal, 3,5 tahun tidak turun hujan. 7 musim karena Ahab menyembah berhala. Bagian ketiga ayat 21-22, binatang liar berkeliaran sehingga memakan anak-anak ternak mereka. Ini adalah juga merupakan kutuk. Apa yang menarik? Ternyata ada janji yang diingkari. Sehingga akibatnya mereka kutuk. Bagian keempat, perang dan pengepungan terjadi atas negeri kita. Hukuman Tuhan atas umatnya menyebabkan kita kena kutuk. Karena mengabaikan perjanjian dengannya, tidak menghormati hukum-hukumnya. Bapak Ibu Saudara, Sobat Miracle, Pak kok agak berat sih? Ya sedikit berat lah, nanti saya akan peringan setelah ini. Kenapa? Karena kita harus tetap belajar. Dan harus siap bertobat. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tenang, waktu Anda lemah, Kau harus berkata, di saat aku lemah, aku kuat. Hari-hari ini mendekati akhir zaman. Percayalah bahwa Allah akan memberi kekuatan waktu engkau lemah. Ingat, kutuk pada kitab Imamat ini untuk mendatangkan pertobatan. Sebelum kutuk-kutuknya dilanjutkan, ayo kita tobat dulu. Mulai dari saya, saudara. Apa itu sampar? Alkitab mencatat penyakit sampar, penyakit yang mewabah. Dan disebabkan oleh sesuatu yang di luar tubuh manusia. Tepat sekali. Virus COVID-19 di luar tubuh manusia. Ada yang mengatakan dari binatang-binatang ekstrim, diantaranya kelelawar. Walaupun ini agak lucu juga, tapi itu di luar kemampuan kita. Karena di beberapa daerah di Indonesia ini, kelelawar dimakan. Mungkin juga COVID-19 dimakan. Tapi kalau sudah menjadi COVID-19 yang ganas, semua jadi takut. Yaitu wabah virus di luar manusia. Adalah tulah yang diberikan Tuhan kepada orang Mesir yang memperbudak bangsa Israel selama 430 tahun. Awalnya sampar ini menimpa ternak-ternak dulu, bukan manusia, ternak. Tapi kemudian penyakit sampar ini menjadi bentuk kutuk jika bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Seperti Imamat 26-25 ini, sampar juga menjadi hukuman atas ketidaktaatan umat Tuhan. Bahkan di kitab 2 Samuel 24 ayat 15, Daud menghitung jumlah pasukan Tuhan. Dan Tuhan menghukum dengan 70.000 mati karena sampar. Lalu apa pelajaran buat kita, Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kutuk tidak menimpa kita? Ingat, kutuk hanya bagi yang tidak taat. Waktu kita taat, kita nggak usah takut. Kita nggak usah cemas. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Yes. Bagaimana hari-hari ini saya dan saudara, Sobat Miracle, boleh
bebas dari kutuk. Bagaimana kutuk tidak menimpa kita. Kita akan lihat. Yang pertama, letakkan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Imamat 26:1 berkata, janganlah membuat berhala bagimu untuk sujud menyembah kepadanya. Tuhan adalah sentral. Tuhan adalah pusat hidup kita. Namun seringkali kita menggeser posisi Tuhan dan menjadikan berhala pusat hidup kita. Saya ngerti banget. Zaman now Anda mungkin buat Baal, buat berhala. Ya Baal, ya berhala, dewa hujan, dewa berkat. Walaupun masih ada loh beberapa, masih ada. Punya patung berhala rezeki, jodoh, sesuai kebutuhannya. Itu sangat salah. Tapi hari ini ada berhala-berhala modern. Mengandalkan orang lain. Bisa pejabat, bisa orang kaya, bisa jenderal. Ingat, pejabat bisa turun, jenderal bisa pensiun. Orang kaya bisa jatuh miskin. Ada yang mengandalkan dirinya sendiri, sombong banget. Tidak merasa perlu Tuhan, tidak perlu ibadah. Tidak perlu bersekutuan dengan yang lain, apalagi melayani, tidak perlu. Ada juga yang memberhalakan benda mati. Duit, duit, duit. Kalau enggak harta benda. Bahkan beberapa orang menggeser Tuhan dengan gadget. Mohon maaf ini, agak menyinggung. Kalau saudara mau tidur malam-malam, terakhir yang Anda sentuh firman Tuhan di Alkitab, atau WA saudara, Instagram saudara, Facebook saudara, mohon maaf. Waktu Anda bangun tidur pertama kali, Anda sentuh handphone atau Alkitab. Waktu Anda pergi ke gereja, Anda ketinggalan handphone sama Alkitab, panik mana? Tinggal Alkitab, enggak apa-apa. Ketinggalan handphone, waduh jangan. Sehingga ada yang berkata begini, mohon maaf menyinggung nih, menyinggung. Semoga tersinggung. Memang saya menyampaikan program ini untuk menyinggung saudara. Nyanyinya begini Pak. Handphone adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada game, ada Facebook, dan lain-lain. Apalagi ada mobile banking. Ini nggak salah. Bahkan di sini bisa ada Holy Bible. Tapi hati Anda cenderung ke sini atau bukan? Ada yang nekat, sementara pendeta khotbah di gereja jemaat. Perhatikan handphone, lebih dari pendetanya. Di sini nggak ada yang ngaku, tobat. Yang kedua, mendekat dengan cara yang Tuhan sukai. Imamat 26:2 berkata, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Keren. Yerusalem 4:23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Para penyembah-penyembah menyembahku dalam roh dan kebenaran. Sembah Tuhan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Sembah dalam roh dan kebenaran. Hari ini kita tidak beribadah di gedung ibadah. Tapi kita bisa beribadah lewat program online ini. Dan rasakan hadiratnya, sembah dia. Yang ketiga, merendahkan diri dan bertobat. 2 Tawaris 7:14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yes, keren banget. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh lewat apa yang terjadi atas COVID-19 ini. Bukannya satu negara. Hampir 200 negara, separuh lebih negara di dunia ini. Semua kena COVID-19. Biar sadar dan bertobat. Dari China sampai Afrika, Eropa,
Amerika, Amerika Latin, Amerika Serikat, Asia, semuanya merendahkan diri berbalik bertobat. Yang keempat terakhir, menjadi manusia baru secara menyeluruh. Yakobus 2:14 berkata begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Imamat 26 ayat 3, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Keren banget. Hari ini mari kita sungguh-sungguh merubah hidup kita. Sehingga kita percaya janjinya. Percaya pemulihannya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Walaupun kau di rumah, bangkit diri, hormati Tuhan. Nyanyikan dengan iman. Kita rasakan hadiratnya, kita terima sentuhannya. Kita berkata, Bapa, aku datang. Kalau kau belum terima Yesus sebagai juru selamat Tuhan, terima hari ini. Belum terlambat. Ini bukan akhir zaman, ini akhirnya akhir zaman. Tuhan menghendaki semua diselamatkan. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau aku sudah menyediakan bagimu, aku datang menjemput. Ini tanda kedatangannya, tanda akhir zaman. Katakan, Bapakku datang dalam nama Yesus. Bapakku datang. Yes, ampuni dosa kami Bapa. Menyembahmu di sini. Ku percaya kau. Yes, kami percaya Yesus ada bagiku. Katakan dengan iman, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Angkat tanganmu berkata, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, biarlah pujian ini menjadi iman kami. Kami gak usah takut, kami gak usah bimbang, kami gak usah cemas. Kalau kami mau bertobat dari dosa-dosa kami, merendahkan diri, berbalik dari jalan kami yang jahat, kami sudah di luar Tuhan Yesus ampuni. Kami jadi anak hilang yang telah kembali. Kami mau bertobat, memberi diri baptis selam seperti Yesus telah dibaptis. Kami mau ngiring Yesus, melayani Yesus, dan setia melayani Yesus. Mulai hari ini, seumur hidup kami dan selama-lamanya, kami dan seisi rumah kami. Walaupun kami hanya beribadah di rumah-rumah, tapi kita merasakan hadirat Allah. Kami persembahkan hidup kami, jiwa roh kami, tubuh kami, untuk kemuliaan Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Yesus datang di awan-awan, bermain menjemput kita di awan-awan. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita berkata amin. Amin. Salam miracle.